Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai semakin banyaknya konten podcast yang ada di YouTube. Itu benarkah penyebab utama channel-channel senior dan channel-channel besar lain banyak yang penontonnya semakin sepi? Nah, channel-channel besar atau channel-channel senior saja penontonnya semakin sepi, tentunya YouTuber pemula tentunya akan lebih sepi lagi ya, karena kita kalah di tentunya kalah ya di kamera, kualitas video, dan tentunya isi konten tentunya kalah. Jadi ini tentunya membuat YouTuber pemula akan semakin down ya. Jadi ini perlu kita bahas bagaimana solusinya supaya konten podcast dan konten kita itu sama-sama jalan. Itu yang akan kita bahas juga. Dan pertanyaan seperti ini sudah ada sekitar dari 2 bulan yang lalu. Jadi isi pertanyaannya kira-kira sekarang kan konten podcast makin rame, yang nonton podcast makin banyak, tentunya channel-channel kita pasti bakalan makin sepi. Ada salah satu komentar seperti itu dari 2 bulan yang lalu, jadi saya belum berani bahas. Dan sebulan yang lalu juga ada komentar yang sejenis ya, yang mirip intinya. Jadi akhirnya saya melakukan riset, apakah benar ini konten podcast merupakan penyebab utama channel-channel lain semakin sepi. Karena dulu kalau channel podcast sedikit kan nggak masalah, sekarang channel podcast itu ada banyak sekali. Jadi buat teman-teman tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham, dan kita juga seperti biasa akan memberikan solusi supaya channel kita dan channel podcast sama-sama jalan ya. Jadi saya akan memberikan sebuah pendapat juga, ini dari hasil riset, bukan teori saja ya. Jadi 2 bulan yang lalu ada pertanyaan, nggak langsung saya bahas, jadi saya riset dulu ya. Nah teman-teman, sebelum lanjut ya, nah ini juga nanti saya dibilang nyenggol channel podcast ya, tidak ya. Di channel Blian Tutorial kebetulan penghasilan utamanya memang tidak dari iklan ya. Jadi mau sepi penonton ataupun kita upload biasanya jam 11 malam, jam setengah 12 kayak kemarin, nggak ngitung ya, karena saya memang channel saya penghasilannya lumayan dari super tank dan fitur langganan seperti ini ya. Ya kita buka saja. Nah ini ya, ini sambil promosi juga sedikit ya. Jadi buat teman-teman yang ikut di fitur langganan atau fitur gabung di channel Blian Tutorial, nanti channelmu akan di-share di tab komunitas 2 channel tutorial ya, di Blian Tutorial dan di channel Wayan Putra Garden yang juga membahas tutorial. Jadi di tutorial itu kan ada banyak jenis penonton, jadi kemungkinan akan mendapat penonton setema itu lebih banyak. Tapi menyesuaikan juga, semakin bagus kontenmu penontonnya juga semakin bagus. Karena sering saya nge-share ada channel besar, ada channel teman-teman. Yang channel besar penontonnya makin rame, yang punya teman-teman ya tentunya menyesuaikan isi kontenmu. Jadi di-share seperti ini ya, kita share berupa video teman-teman. Jadi bukan berupa link ditutup foto ya. Jadi ini akan muncul di beranda Blian Tutorial dan di beranda channel Wayan Putra Garden yang sama-sama membahas tutorial dan sama-sama subscribernya hasil dari video panjang. Atau yang memberikan super tank di channel baru berapa saja itu nggak masalah, juga akan saya bantu share. Jadi ini adalah sebuah kerjasama saling menguntungkan. Saya share juga secara berkala ya, tidak langsung ya, jadi 5 setiap jamnya, dan itu saya share sore supaya tujuannya mendapat banyak penonton. Ini juga adalah sebuah promosi yang sangat murah sekali intinya harganya murah, nggak bakalan menguras kantong ya. Jadi penghasilan saya juga dari sini teman-teman. Jadi saya tidak memikirkan view yang banyak karena seperti itulah. Jadi buat teman-teman yang target penontonnya dari view dari iklan, nah ini yang perlu kita bahas ya. Pasti akan sangat berpengaruh sekali kalau kontennya sepi. Nah kemarin kan saya bahas ya, ada channel-channel besar yang banyak channelnya dijual itu karena sepi teman-teman. Dan itu juga ada di salah satu mereka bilang itu penyebabnya adalah dari konten podcast ya. Jadi saya juga tidak akan berani bahas kalau ini memang tidak benar ya. Jadi ini juga yang membuat konten podcast jangan tersinggung. Solusinya pasti ada ya. Bagaimana sih solusinya supaya kita sama-sama jalan ya, seperti saya ya. Saya akan membuat tutorial supaya teman-teman cepat monet. Intinya memang benar cepat monet ya. Bagaimana sebuah solusi itu memang bermanfaat untuk semua. Ini karena apa ya? Banyak sekali channel besar yang jual channel, yang menyerah atau yang gulung tikar. Tentunya ini bisa menyebabkan YouTuber pemula jadi patah semangat. Nah, menurut analisa saya ya, jadi bukan maksudnya dari hasil riset saya sekitar dari bulan yang lalu ya. Jadi karena ada banyak yang berpendapat, jadi saya membuat email-email baru ya. Ini sekalian saya buat riset untuk
upload video ya untuk kejar jam tayang sendiri. Dan biasanya saya membuat email baru teman-teman, saya kan konten tutorial ya, jadi saya akan tontonnya Dan Jesse atau Mbak Karunisa ya 1-2 hari. Itu saya tontonnya manual kalau buat email baru ya. Nah setelah saya tonton, saya diamin HP-nya ya. Kalau biasanya kan saya nonton 1-2 video saja atau 2-3. Ini sekarang saya biarin kita putar Dan Jesse, nanti biasanya kan muncul Mas Timon Adioso atau yang lain ya, kalau kita HP-nya didiamin, kalau kita tinggal. Nah sekarang beda. Sekarang yang muncul adalah konten-konten podcast. Jadi setelah Dan Jesse, kalau kita tinggal HP-nya, nggak Mbak Karunisa langsung yang muncul, tapi konten podcast. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini kan sangat berpengaruh sekali ya. Nah kenapa konten podcast itu lebih disukai oleh algoritma YouTube? Nah ini yang perlu kita bahas ya. Ini benar-benaran nih teman-teman, hasil risetnya adalah seperti itu ya. Konten podcast itu rata-rata durasinya panjang. Durasi panjang ya. Nah tentunya dengan durasi yang panjang, durasinya bisa 2 jam, 1 jam, orang rata-rata akan menonton videonya lebih dari 8 menit. Sehingga video yang ditonton lebih dari 8 menit itu pasti akan direkomendasikan ke banyak penonton. Jadi seperti itu keuntungan konten podcast pertama ya. Ya, yang kedua, konten podcast itu ngundang orang terkenal ya, ini saya singkat saja. Ya jadi orang terkenal itu sudah mempunyai banyak penonton teman-teman. Siapa yang viral diundang, siapa mau bermanfaat atau tidak diundang. Ya tentunya orang terkenal itu sudah punya penonton, setiap diundang ya penontonnya makin banyak. Dan tentunya ya pasti nggak bakalan sepi. Yang jadi masalah ini juga durasinya panjang ya. Nah ini perlu kita bahas ya. Yang ketiga, algoritmanya bagus. Algoritma konten podcast itu sangat bagus sekali. Ya seperti biasa karena mengundang, istilahnya sama dengan collab teman-teman. Jadi algoritma YouTube itu kesimpulannya adalah berkaitan ya, tentunya yang diundang ya akan berkaitan dengan penontonnya. Nah yang jadi masalah adalah konten podcast itu kan ditontonnya lama teman-teman. Ya 1-2 jam ya, kadang-kadang 2 jam. Nah jika seorang penonton banyak yang nonton konten podcast, seperti sekarang kan dulu konten podcast hanya sedikit teman-teman. Kalau sekarang ada banyak sekali konten podcast, satu orang nonton 1 jam, 2 jam. Mereka waktu penonton kita kebanyakan waktunya habis di podcast. Nah kalau mereka cuma nonton podcast saja, channel-channel yang lain tentunya penontonnya pasti akan berkurang. Nah inilah penyebabnya sangat masuk akal sekali. Sudah durasinya panjang, apalagi sekarang ditambah banyak sekali ada konten podcast, ya sudah pasti ya. Dan konten podcast selalu ngundang orang-orang terkenal yang tentunya banyak penontonnya. Atau YouTuber terkenal diundang ya. YouTuber itu sudah punya penonton, nanti diundang oleh podcast. Ya penontonnya lari ke sana, ke podcast juga, ke podcast tersebut. Nanti yang diundang bisa tenggelam juga, karena yang diundang kan membahas satu topik saja. Tapi kalau di podcast kan ada banyak yang dibahas, tentunya akan lebih menarik. Yang menurut saya yang menyebabkan penonton makin sepi ya, durasi podcast yang panjang, ditonton lama, dan banyaknya sekarang ada konten podcast. Penontonmu sudah hampir 80% nonton podcast ya. Jadi nonton 1-2 jam, mereka mempunyai waktu nonton sehari 3 jam, baru sisanya yang lain ya. Jadi memang masuk akal kalau menurut analisa saya, konten podcast itu bisa menyebabkan channel besar saja makin sepi, apalagi channel senior, apalagi channel YouTuber pemula ya. Karena sekarang banyak sekali konten podcast. Atau konten podcast itu kan banyak sekarang orang membuat konten podcast itu karena RPM-nya tinggi teman-teman. RPM penghasilan iklannya ya. Kenapa? Karena durasi panjang tentunya akan banyak ada iklan. Makanya orang berlomba-lomba membuat konten podcast. Nah, yang jadi masalah ya teman-teman YouTuber pemula, dan YouTuber senior lain, penontonnya makin berkurang karena ada banyak sekali konten podcast. Nah, solusinya seperti apa ya? Ini saya akan memberikan solusi mungkin biar sama-sama jalan ya buat teman-teman yang sudah membuat konten podcast atau artis-artis terkenal ya. Saya bukan siapa-siapa sih. Cuman bagaimana caranya supaya kita YouTube itu biar sama-sama jalan ya. Kasihan juga YouTuber lain sampai ada jual channel, penontonnya udah nggak ada. Dulu saja mereka adalah YouTuber yang penghasilannya gede, masuk artis penontonnya berkurang. Sekarang konten podcast yang durasinya panjang, penontonnya banyak, terus ada banyak sekali sekarang konten podcast. Yang lain tentunya penontonnya udah terkuras habis ya. Jadi solusinya seperti apa?
Ya, buat teman-teman yang udah membuat konten podcast atau artis-artis terkenal, saya sih bukan apa-apa ya. Usahakanlah kalau biar kita sama-sama jalan, buatlah konten podcast mungkin durasinya maksimal 30 menit ya. Supaya mereka yang nonton, seorang penonton yang nonton 2 jam bisa berbagi waktu, supaya ada channel-channel lain tidak mati. Karena ada banyak sekali sekarang channel-channel besar yang dulunya sukses di YouTube, sekarang mereka ekonominya hancur. Jadi supaya bagaimana sih solusinya ini, kita supaya sama-sama jalan itu. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya sangat peduli sekali sama teman-teman YouTuber. Mungkin channel ini tidak terlalu berpengaruh karena penghasilannya banyak dari Super Tank dan dari fitur gabung. Tetapi saya yakin ada banyak sekali teman-teman lain yang menggantungkan hidupnya di YouTube dan dari hasil iklan. Jadi dengan sama-sama win-win solution, konten podcast tetap jalan maksimal 30 menit, konten lain juga jalan. Jadi solusinya seperti itu saja supaya sama-sama jalan. Ini semua adalah pendapat pribadi, tetapi saya sudah riset. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.